Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengantar manajemen dan saya memilih salah satu judul buku yaitu The Management Handbook. Sebelumnya perkenalkan saya Siswa Gatari NIM 2100010078. Saya dari kelas B. Di sini saya mengambil 3 bab, yaitu bab ke-6 Decision Making, bab yang ke-7 Time Management, dan bab yang ke-9 Managing Security. Yang ke-6 Decision Making. Keputusan selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap dan tingkat ketidakpastian tentang reaksi masa depan. Namun keputusan yang baik bukanlah suatu kebetulan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Dengan mengingat kesulitan ini, cara terbaik untuk membuat keputusan yang kompleks adalah dengan menggunakan proses yang ditentukan. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, definisikan masalah dan tujuan. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas masalah yang perlu ditangani dan apa yang ingin Anda capai dengan keputusan. Ada beberapa alat yang dapat membantu untuk menentukan masalah. Yang paling sederhana adalah 5 mengapa. Tanyakan mengapa setidaknya 5 kali untuk mencoba menemukan sumber masalahnya. Untuk masalah yang lebih kompleks, alat yang baik adalah diagram sebab dan akibat. Biasa disebut dengan diagram tulang ikan. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan. Yang pertama, pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingannya, semakin besar kemungkinan untuk melibatkan orang-orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat komitmen. Semakin banyak orang perlu menyetujui keputusan, maka kita harus melibatkan orang-orang dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang kita miliki, maka kesempatan kita melibatkan orang lain semakin banyak. Ketiga, yaitu menghasilkan pilihan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif memerlukan waktu untuk menghasilkan dan mempertimbangkan alternatif. Ini adalah langkah untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Yang ketiga, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, yaitu pelajaran yang dipetik dari kasus sebelumnya. Yang keempat, mencari nasihat dari mereka yang menangani masalah serupa di masa lalu, seperti pendahulu atau seseorang di misi lain. Yang terakhir, analisis kondisi jika waktu memungkinkan. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengkomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Tugas dan tugas harus diberikan sesuai dengan itu. Komunikasi, baik melalui memo antar kantor, instruksi administratif, arahan kebijakan, dan lain-lain harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, tujuan keputusan. Yang kedua, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat dan risiko jika ada dari yang dipilih. Yang ketiga, peserta dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, kerangka waktu untuk implementasi. Selanjutnya, bab ke-7, time management. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan kontrol atas alokasi waktu di semua kegiatan sehingga meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Mengatur waktu secara efektif dan efisien adalah inti dari waktu yang baik. Waktu adalah sumber daya terbatas yang didistribusikan secara merata kepada sesama manusia. Seluruh dunia berfungsi pada 24 jam yang sama per hari, tetapi cara waktu digunakan dan dirasakan tidak universal. Manajemen waktu dapat mencerminkan pribadi, pendidikan, dan budaya kebiasaan.
Manajemen waktu dapat ditingkatkan dengan keterampilan, alat, dan teknik tertentu yang dapat dikembangkan. Tetapi dibutuhkan kesadaran diri dan disiplin diri untuk berkembang dan tetap berpegang pada sistem yang memungkinkan alokasi waktu yang tepat di antara proyek jangka panjang, rencana, dan kegiatan tak terduga. Menggambarkan dan mendefinisikan tujuan dan sasaran dapat memberdayakan dan akan membantu kita untuk memprioritaskan waktu. Setelah tujuan dan tugas kita telah ditentukan, tujuan unit kerja adalah tanggung jawab masing-masing manajer. Manajer perlu terus meninjau proses kerja dalam tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam cara berbisnis. Mengubah tujuan menjadi kegiatan. Setiap tujuan yang diidentifikasi berdasar kategori perlu dipertimbangkan dan daftar tugas yang diperlukan untuk mencapainya. Setiap tugas dapat diklasifikasi berdasarkan deadline yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya menggunakan log aktivitas. Aktivitas log adalah menganalisis waktu yang dibutuhkan dalam sehari. Langkah selanjutnya adalah fokus untuk memahami mengapa begitu banyak waktu dihabiskan untuk hal yang kurang penting. 4 hal yang dapat mengganggu waktu besar manajer. Yang pertama, mengasumsikan pekerjaan bawahan. Yang kedua, menghadiri pertemuan tanpa tujuan. Yang ketiga, perjalanan. Dan yang terakhir, gangguan. Yang pertama, yaitu delegasi. Delegasi adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan untuk melakukan kegiatan tertentu. Orang yang mendelegasikan tugas tetap bertanggung jawab untuk hasilnya. Yang kedua, pertemuan. Pertemuan yaitu bertukar informasi, berkoordinasi, dan pertemuan sering diadakan sebagai pengganti untuk membuat keputusan. Yang ketiga, bepergian. Di PBB, perjalanan adalah bagian dari pekerjaan. Manajer kehilangan banyak waktu dalam perjalanan. Jet lag dan kelelahan menambah ketegangan lebih lanjut pada produktivitas. Tetapi waktu perjalanan sering dapat digunakan secara produktif. Contohnya dimanfaatkan dengan membaca buku. Yang selanjutnya yaitu gangguan. Email, internet, panggilan telepon, dan pengunjung yang tidak diumumkan adalah semua gangguan yang dapat mengurangi produktivitas atau mencegah fokus kerja. Gangguan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dari hari itu. Yang kelima yaitu penundaan. Menunda-nunda adalah tindakan penting dengan melakukan kegiatan lain yang kurang penting. Penundaan tidak hanya mengurangi produktivitas dan kinerja Anda secara keseluruhan, itu bisa menjadi sumber utama stres dan kecemasan. Alasan umum untuk menunda-nunda termasuk mengatasi tugas-tugas yang tidak menyenangkan atau tidak menarik, takut akan perubahan dan kegagalan, atau merasa bahwa tugasnya luar biasa. Yang keenam, penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu, membutuhkan dedikasi dan disiplin setelah tugas-tugas penting, profesional, dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan. Perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan mendukung jadwal dengan daftar tugas terperinci. Yang selanjutnya yang bab ke-9, bab terakhir kali ini, yaitu Managing Security. Keamanan dan keselamatan staf adalah tanggung jawab utama seorang manajer, mengalahkan tugas-tugas terprogram atau politis apapun. Karena sistem keamanan hanya sekuat mata rantai terlemahnya, rantai tanggung jawab untuk mengaruhi semua staf lapangan dan manajer di setiap tingkat. Yang pertama, prinsip dan praktik. 3 komponen inti menonjol, kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi tertentu, dan kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana keamanan preventif dan reaktif. Yang kedua, menentukan strategi keamanan. Secara tradisional, 3 strategi luas umumnya diterima oleh sebagian besar pakar keamanan sebagai opsi yang tersedia bagi organisasi yang bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan, penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Pendekatan penerimaan bertujuan untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan persetujuan politik dan sosial masyarakat terhadap kehadiran organisasi dan pekerjaannya.
Pendekatan protektif menggunakan perangkat dan prosedur untuk memperkuat target. Pencegahan akhirnya bertujuan untuk mencegah ancaman balasan mulai dari penggunaan kekuatan hingga menahan bantuan. Yang ketiga yaitu memiliki rencana keamanan. Prosedur operasional standar untuk mengurangi kemungkinan peristiwa risiko mencakup banyak topik. Berikut ini adalah elemen yang umum untuk rencana organisasi. Yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen. Yang kedua, struktur rantai komando dan akuntabilitas di manajemen keamanan dan pengaturan lapangan. Dan yang terakhir, rencana keamanan negara tertentu termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi. Dan yang keempat adalah menjaga diri Anda aman. Karena seseorang manajer harus memperhatikan keselamatan staf dengan mengambil langkah-langkah organisasi. Ada juga banyak langkah yang dapat diambil di tingkat individu dan seseorang harus memperhatikan bahwa staf melakukan hal yang sama. Biasanya staf dan konsultan PBB yang tergabung di lapangan akan menyelesaikan pelatihan keamanan. Dan yang terakhir, yaitu panduan tentang keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan melalui serangkaian program pelatihan interaktif online mengarah ke 2 tingkat sertifikasi melalui buku pegangan keamanan lapangan yang terperinci dan melalui seperangkat standar operasional formal. Penyelesaian pelatihan keamanan interaktif adalah wajib bagi semua staf dan konsultan yang berangkat ke tempat tugas lapangan bahkan untuk kunjungan singkat, dan fokus dari kursus ini adalah menasihati staf bagaimana tetap aman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.